Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ada satu quote yang saya mau bagikan. Pray not until God hears you, but until you listen to God. Yang artinya berdoa bukan sampai Tuhan mendengarkan kita, tapi sampai kita yang mendengarkan Tuhan. Alasannya kenapa? Karena Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhannya kita dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu saat ini mari persiapkan hati kita mau sama-sama untuk mendengarkan suaranya Tuhan, mendengarkan arahannya Tuhan. Masalah ini tuh sebenarnya caranya gimana sih Tuhan? Bukannya kita yang atur Tuhan, tapi kita mau diatur sama Tuhan. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur pada hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan tubuh jiwa roh kami untuk berdoa kepada Engkau. Hari ini kami persiapkan telinga kami Tuhan, roh kami Tuhan untuk mendengarkan setiap apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Kami siap Tuhan untuk melakukan, mendengarkannya juga Tuhan Yesus. Karena itu terimalah setiap pujian, penyembahan, hormat, syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Mari bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kasih setianya dulu, sekarang, dan sampai selamanya selalu menyertai kehidupan kita. Yuk sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia apa? Ya, sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Gunung di dalam. Mari angkat tangan kita. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Syukuri rahmat yang Kau beri, hatiku lompat bagimu. Haleluya. Rahmat baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya.
kami siap melompat bagi Engkau Tuhan. Bagiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik. Haleluya. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya. Sebab setiap firman yang diberikan kepada kita itu nggak cuma sekedar untuk menyatakan kesalahan, yang artinya tuh terkesannya kita terintimidasi. Aduh, salah, enggak seperti itu. Tapi kesalahan yang dinyatakan oleh firman Tuhan itu untuk menyelamatkan hidup kita, untuk menjaga kehidupan kita. Karena itu, mari setiap kali entah kita dengarkan firman, entah kita baca firman, kalau itu menegur hati kita, jangan responi dengan aduh, salah nih, aduh banyak dosa. Enggak, tapi dengan mengucap syukur sama Tuhan bahwa Dia pribadi yang terus menyelamatkan kita. Sebab hanya di dalam namanya Yesus sumber pengharapan kita, di dalam kuasanya kita diberikan kemenangan. Amin. Jadikan firman sebagai perisai di dalam hidup kita. Firman perangi jalanku, Dia perisai. perisai manis setiap waktu, Bahkan melindungi kita. lindungi dari segala. Tak pernah ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama
sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan. Amin. Sama saja. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber kemenangan. Sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Lagi kita katakan dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Ya, sebentar kita akan masuk ke dalam ibadah doa. Kita sudah memuji Tuhan, tapi biarlah kita mau memberi diri untuk mendengar renungan firman Tuhan sebelum kita nanti boleh bersama memuji, menyembah dan berdoa. Sebelumnya mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kembali kami boleh berkumpul bersatu Tuhan, walaupun dalam media online, tapi kami percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun setiap kami, setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang duduk diam untuk berdoa pada malam hari ini, kami percaya Tuhan akan menjamah, Tuhan akan mendengar, Tuhan boleh terus ada di tengah-tengah setiap keluarga, di setiap jemaat, di setiap hati, dimanapun mereka berada ya Bapak. Sebentar kami akan mendengar renungan firman Tuhan. Tuhan saja yang berbicara sepenuhnya. Nama Tuhan yang boleh terus dimuliakan. Sehingga firman Tuhan yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu sepenuhnya ada dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Sehingga Tuhan akan berbicara kepada setiap kami ya Bapak. Dan firman Tuhan yang boleh menjadi dasar, menjadi kekuatan bagi kami dalam melakukan segala perkara ya Tuhan. Tegur, ingatkan, kuatkan kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim pemuji, tim musik. Dan puji Tuhan, kembali saya juga boleh mendapat kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada ibadah doa kali ini. Ya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, saya akan mengawali firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah ilustrasi tentang seekor burung dan seekor siput. Jadi pada suatu hari ada seekor burung yang sedang hinggap di atas dahan pohon. Ketika dia sedang hinggap di atas dahan pohon, lalu dia melihat ke arah bawah. Ketika dia melihat ke arah bawah, di dasar, di bawah pohon tersebut, ada seekor siput yang sedang berusaha memanjat naik ke atas pohon tersebut. Ibu tahu ya siput ya, jalannya itu pelan, lambat gitu. Lalu burung itu memperhatikan dari atas, dan siput itu mulai merambat naik ke pohon tersebut untuk menuju ke atas. Setelah beberapa lama, si burung akhirnya gregetan. Burung bilang ke siput dari atas, sambil setengah berteriak dia bilang, siput ngapain sih naik ke atas pohon? Nggak usah, percuma, kamu nggak akan bisa nyampe ke atas pohon ini gitu. Kamu nggak akan bisa nyampe ke atas pohon karena kamu tuh lambat, jalannya lama gitu kan. Tapi siput nggak peduli dengan omongan burung. Siput terus bergerak sedikit demi sedikit, semili demi semili dia terus bergerak naik ke atas. Lalu ketika lihat ke bawah lagi, si siput masih terus berusaha naik. Burungnya akhirnya kasih komentar lagi. Burung bilang, siput udah berhenti, nggak usah naik lagi. Pohon ini tuh nggak mulus, pohon ini nggak halus. Dasar pohon ini, batang-batang pohon ini tuh ada kayu yang terkelupas, ada bekas ranting-ranting yang patah, dan itu bisa melukai tubuh kamu. Lebih baik kamu nggak usah naik. Tapi siput itu sekali lagi tidak mendengarkan apa yang burung itu bilang. Dia terus naik, sehingga berapa lama
akhirnya siput itu berhasil berada di atas sama dengan dimana posisi burung itu bertengger. Setelah dia berhasil naik, akhirnya si burung bilang, wah kamu luar biasa ya, ternyata gigih juga, ternyata punya tekad yang kuat juga gitu. Kamu punya ketekunan yang baik sehingga kamu akhirnya bisa naik ke atas. Ternyata prediksi si burung itu salah. Ketika siput itu berusaha naik, burung memperkirakan bahwa siput itu tidak akan berhasil. Selain karena memang jalannya lama dan pohon itu cukup tinggi, maka burung itu berpikir bahwa siput ini tidak akan berhasil naik. Tapi siput itu tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh burung tersebut. Dia terus merangkak naik, dia terus merayap naik, perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya siput itu akhirnya berhasil naik ke atas pohon dan ada bersama-sama dengan burung di atas. Lalu ketika burung berkata, wah kamu hebat, kamu luar biasa, kamu bisa naik. Lalu dengan tenang si siput itu berkata, ya langkah saya sebagai siput memang lambat. Tapi mau bagaimana lagi, memang beginilah keadaan diri saya sebagai siput. Takdir saya sebagai siput ya memang berjalan lambat. Dan saya tidak bisa berbuat apapun untuk melangkah lebih cepat, untuk bisa berjalan lebih cepat. Tapi meskipun langkah saya lambat, tapi saya tetap bisa sampai sejauh manapun diri saya mau. Saya hanya perlu sabar dengan langkah-langkah kecil ini sampai saya akhirnya bisa tiba di akhir tujuan atau di tempat di mana saya mau berada atau pergi. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa sama-sama ambil kesimpulan bahwa kerap kali kehidupan kita juga sebagai orang-orang percaya sama seperti siput ini. Kita hanya perlu bersabar, kita hanya perlu lebih bertekun lagi di dalam Tuhan. Seringkali dalam kehidupan ini sejak awal kita lahir sebagai orang percaya, seharusnya ketika kita mencapai garis akhir, artinya ketika kehidupan kita di dunia ini sudah berakhir, maka kita harus juga ketika dipanggil pulang dalam keadaan orang yang tetap percaya dan mengenal Kristus Yesus. Amin. Jadi kita mau terus berjalan bersama Yesus, kita mau terus bertekun bersama di dalam Tuhan. Sedikit demi sedikit, dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini, pasti akan ada halangan, pasti akan ada rintangan. Dan terlebih lagi ada orang-orang di sekitar, bahkan ada di dalam pikiran kita sendiri, suara-suara seperti burung ini. Ketika kita sedang berjuang untuk terus ada bersama dengan Tuhan, berjuang untuk terus bisa setia dalam pelayanan, berjuang untuk bisa terus berdoa, bertekun di dalam Tuhan, akan ada suara yang terus berkata, buat apa sih berdoa? Enggak dijawab juga. Buat apa sih terus-terusan pelayanan? Capeknya doang, gak dapat apa-apa. Buat apa sih gitu. Udah gak usah diterusin lagi, mendingan berhenti, mendingan gak usah pelayanan lagi. Mendingan gak usah berdoa lagi. Toh mereka yang gak berdoa juga, kamu bisa lihat mereka diberkati Tuhan. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Mau sebagaimanapun ada banyak suara mengintimidasi dalam kehidupan kita. Ada suara yang berusaha untuk membuat kita jauh sama Tuhan. Kita harus mengambil sikap seperti siput ini dalam ilustrasi ini untuk tidak mendengarkan suara-suara tersebut. Tapi kita mau terus bersabar, kita mau terus setia, kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan sehingga pada akhirnya kita bisa tiba di tujuan di mana kita mau berada. Kita tahu hal yang paling besar dalam kehidupan ini kita bertekun, bukan hanya bertekun dalam artian wah saya lagi butuh sesuatu nih, saya mau berdoa sama Tuhan, saya mau minta supaya apa yang saya butuhkan Tuhan boleh cukupi, Tuhan boleh kabulkan apa yang saya inginkan. Berdoa itu cuma tidak sekedar hanya untuk meminta kepada Tuhan, tapi berdoa adalah satu hal yang memang luar biasa karena kita sedang, Bapak Gembala pernah ingatkan kita semua bahwa berdoa adalah upaya kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Berdoa adalah upaya kita untuk selalu bisa terikat, terkait, melekat erat bersama dengan Tuhan. Salah satu bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi artinya dalam keadaan butuh sesuatu, tidak butuh sesuatu, ya kita memang harus berdoa. Seringkali kita mendengar jargon, doa adalah nafas orang percaya. Tapi seringkali juga itu hanya sekedar jargon aja, cuma sekedar lip service aja. Kita kenal ya, lip service. Jadi doa nafas orang percaya. Seharusnya kalau doa sebagai nafas, kita kalau manusia yang hidup kalau nggak nafas ya pasti mati. Ya berarti kita sebagai orang percaya kalau kita
benar-benar percaya, benar-benar yakin bahwa doa adalah sebagai nafas, ketika kita tidak berdoa, maka kita akan mengalami kematian. Makanya kenapa kita harus selalu terus berdoa, kita harus mau terus bertekun di dalam Tuhan. Dan kita mau bertekun bukan hanya sekedar menunggu jawaban-jawaban doa yang sedang apa yang kita butuhkan, tapi kita mau terus bertekun di dalam Tuhan, menjaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi artinya kita mau terus menjaga keselamatan ini. Dan ketika kita menjaga keselamatan ini, banyak hal yang harus kita buat. Kita mau pelayanan, kita mau terus berdoa, kita terus mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita mau terus bekerja untuk Tuhan. Hingga pada akhirnya itulah, dan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, di tengah-tengah ketika kita terus ada di dalam ketekunan di dalam Tuhan, sama seperti siput ini ketika dia berjalan merayap di atas pohon, ada hal-hal yang permukaan pohon yang tidak bagus, permukaan pohon yang tajam, dasar pohon yang tidak rata, yang bisa menyebabkan tubuh siput itu terluka. Tapi sekedar informasi buat kita semua, dari yang saya baca, di bagian tubuh siput itu di dasarnya terdapat sebuah lendir. Lendir yang melindungi siput ketika dia berjalan dimanapun, di dasar permukaan yang tidak rata sekalipun, itu tidak akan membuat tubuhnya terluka. Nah, lendir itu yang membuat dia bisa merayap, membuat permukaan yang dia lalui itu menjadi licin, sehingga dia tidak terluka ketika dia berjalan di permukaan yang kasar sekalipun. Begitu juga dengan kehidupan kita, ketika kita ada dalam sebuah masalah, ada dalam sebuah tantangan, ada dalam sebuah pergumulan, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai. Sehingga tidak ada satupun permasalahan, tidak ada satupun pergumulan yang akan membuat tubuh kita menjadi terluka, yang membuat kehidupan kita menjadi terluka. Karena Tuhan akan terus menyertai, karena Tuhan akan terus mengiringi kehidupan kita. Sebagaimana kita tahu, Roma 5 ayat 4 dan 5 berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ketika kita terus bertekun, pada akhirnya ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan ketika kita sudah tahan uji, disitulah ada pengharapan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau terus bertekun di dalam Tuhan, banyak halangan, banyak rintangan, banyak suara-suara yang akan membuat kita menjadi lemah, atau bahkan ada orang-orang sekitar yang pada akhirnya membuat kita menjadi kecewa. Tapi karena ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan kita akan tahan dengan itu semua. Kita akan berjalan sedikit demi sedikit bersama dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai garis finish. Firman Tuhan minggu lalu, Bapak Gembala berkata bahwa kita pada akhirnya orang yang setia, orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Demikianlah kehidupan kita. Kita terus berjalan sehingga kita benar-benar mencapai garis finish, dan kita mendapatkan reward mahkota kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita mau terus berjalan, kita mau terus bersama dengan Tuhan. Kita tidak mau berhenti di tengah jalan. Kita tidak perlu risau mendengarkan hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang yang memang berusaha membuat kita kecewa, ada orang yang memang berusaha menjatuhkan kita di dalam segala hal yang kita buat, entah itu di dunia pekerjaan atau hal-hal lain. Tapi kita mau terus berjalan, kita mau terus menapak bersama dengan Tuhan. Kita mau terus setia, kita mau terus bertekun. Kita tahu tidak ada manusia yang memiliki kehidupan yang sempurna. Semua memiliki kelemahan, semua memiliki kelebihan, dan biarlah itu boleh terus kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tidak mau meratapi kelemahan kita. Jika kita menyadari ada hal yang harus dirubah, Tuhan mau kita berubah, maka kita harus berubah. Ketika Tuhan mau kita diproses, maka kita harus berproses. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang benar mengandalkan Tuhan, nggak ada lagi hal yang kita lakukan seturut dengan kekuatan kita sendiri. Seharusnya mulut anak Tuhan nggak bisa lagi berkata, ya ini gue kayak gini, ya ini saya seperti ini. Kalau mau, ya udah dengerin, jalan, main, saya seperti ini. Tidak, jadi tidak lagi apa yang menurut saya baik, apa yang menurut saya benar. Tapi setiap
aspek kehidupan kita harus berdasarkan apa yang menurut Tuhan benar di hadapan Tuhan. Jika Tuhan minta kita berubah, kita harus berubah. Jika ada hal yang harus ditinggalkan, maka itu harus kita tinggalkan. Supaya kita bisa terus bertekun di dalam Tuhan, supaya kita bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu, marilah kita terus melangkah, kita terus berjalan dalam kehidupan ini dengan penuh pengharapan. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang akan terus menjaga, kita akan punya Tuhan yang terus melindungi kita, melewati setiap rasa sakit, setiap hal yang akan kita lalui, setiap halangan, rintangan, pergumulan, kita akan disertai oleh Tuhan. Dalam kehidupan ini, saya berani kasih jaminan 100% ketika kita benar mengandalkan Tuhan, tidak ada hal yang tidak selesai. Lutut kita tidak akan sia-sia kita berlutut di hadapan Tuhan. Doa-doa yang kita ucapkan tidak akan pernah menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Pada akhirnya mungkin ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang berlutut di hadapan Tuhan, kita tidak bisa melihat apapun, tidak memiliki gambaran apapun, karena kita belum tahu nih jawaban Tuhan seperti apa. Tapi pada akhirnya kita bisa melihat, oh ini loh selama ini yang sudah saya doakan setiap hari. Pada akhirnya kita bisa melihat. Saya mau sedikit kesaksian. Minggu lalu setiap Senin kita itu ada ibadah doa. Kita selalu berdoa, dan ibadah doa Senin pagi ini memang dikhususkan bukan untuk doa-doa kita secara pribadi, tapi memang kita berdoa bersyafaat untuk gereja Tuhan, untuk gereja kita pada khususnya, untuk gereja GSJ Apal Putih, untuk pelayanan yang ada di dalamnya, untuk pelayan-pelayannya, untuk bangsa dan negara. Jadi kita berdoa untuk semua hal itu, terutama untuk isu-isu yang sedang berkembang. Kita terus berdoa di doa Senin pagi. Nah, di Senin pagi ini doa yang paling rutin kita doakan adalah kita berdoa untuk gereja di mana kita beribadah. Kita terus berdoa, mohon perlindungan untuk gereja ini, mohon penjagaan Tuhan atas gereja ini. Sebenarnya secara kasat mata kalau kita bisa lihat, gereja ini baik-baik aja gitu kan. Hubungan dengan lingkungan juga baik, hubungan dengan tetangga kanan kiri depan belakang juga baik. Terus gerejanya di tengah kota, ya aman juga gitu kan. Jadi sebenarnya gereja ini baik-baik aja. Kenapa sih masih harus berdoa buat gereja? Dan ternyata jawaban yang Tuhan berikan adalah kemarin minggu lalu ketika kita persiapan untuk ibadah live streaming, Infocus tidak bisa nyala. Lalu Senin Selasa janjian dengan teknisi, kita periksa naik ke atas, ada stop kontak yang terbakar, korslet benar-benar terbakar. Fotonya udah saya bagikan di grup. Itu benar-benar terbakar sampai hangus. Kalau sampai hangus itu berarti ada api yang menyala, ada percikan api. Dan inilah kenapa kita harus terus berdoa bagi gereja kita. Dan kenapa kita harus terus berdoa bagi apapun saat ini yang sedang Bapak Ibu Saudara doakan, tidak pernah berhenti berdoa. Dan ketika kita bertanya, dan saya secara pribadi bertanya, kenapa sih mesti harus berdoa buat gereja? Dan kemarin Tuhan kasih jawaban, ini loh kenapa kamu harus terus berdoa buat gereja ini. Korslet listrik bukan hal yang sepele, apalagi posisinya di atas, ketutup plafon, nggak kelihatan. Jadi ketika ada korslet, kita nggak tahu, nggak sadar. Mungkin kalau di ruang ibadah yang terbuka, korslet ada percikan api, kita bisa lihat, kita bisa ambil tindakan. Kita bisa turunin meterannya, kita bisa tutup apinya mungkin dengan lap basah. Tapi ini di atas posisinya, yang notabene banyak kabel, ada kayu-kayu juga untuk penyangga agar kalau ada mau periksa ke listrik bisa jalan. Tapi puji Tuhan, perlindungan Tuhan nyata, doa yang kita lakukan tidak sia-sia, tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi, tidak terjadi bahaya kebakaran. Amin. Tuhan luar biasa, dan itulah. Dan bukan hanya berdoa bagi gereja kita. Saat ini apapun yang Bapak Ibu sedang gumulkan, apapun saat ini yang Bapak Ibu sedang rasakan, sedang doakan, terus berdoa. Terus bertekun, jangan berhenti di tengah jalan. Seperti siput yang berjalan dari bawah sampai atas pohon, sedikit demi sedikit. Yuk kita mau terus juga berjalan bersama dengan Tuhan, sedikit demi sedikit. Tidak satu hari pun, tidak ada satu detik pun kita mau melepaskan pegangan tangan kita pada Tuhan.
Karena hanya dengan Tuhan segala sesuatunya akan kita lewati. Di dalam ketekunan kita akan mendapatkan Tuhan. Di dalam ketekunan kita akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Amsal 8 ayat 17 berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Tuhan mengasihi orang yang mengasihinya, dan orang yang bertekun mencari Tuhan akan mendapatkan Tuhan. Jadi kita mau terus berjalan beriringan bersama dengan Tuhan. Kita mau berjalan bersama terus, ada di dalam ketekunan. Jangan pernah bosan, jangan pernah ngerasa lelah, jangan pernah ngerasa capek dalam hal yang kita buat untuk Tuhan. Di dalam doa kita, dalam pelayanan kita, pekerjaan kita untuk Tuhan, bahkan untuk pekerjaan dan kegiatan kita sehari-hari pun kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika saya buka dengan ilustrasi, dan saya akan tutup sekali lagi dengan satu ilustrasi. Kebetulan saya momennya sedang ada Piala Eropa. Saya suka sepak bola dan klub kesukaan saya dari zaman mengerti bola Juventus. Dan saya punya teman di sini sebenarnya. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Saya menyukai satu klub sepak bola, dan sebagai seorang yang punya klub kebanggaan, klub kesayangan, pasti saya akan berusaha untuk punya kaos bola atau jersinya. Jersinya selama ini saya belinya cuma di Cempaka Mas, yang harganya 60.000. Soalnya kalau beli jersey aslinya itu yang benar-benar, apalagi aparelnya sekarang tuh yang dari Jerman yang garisnya 3, Adidas disebutin juga. Aparelnya Adidas itu kalau beli, apalagi yang season paling terbaru gitu, misalnya musim 2021 kita beli jersinya itu harganya bisa 2 jutaan cuma buat kaos. Yang kalau setahun, hari ini berat saya 90, kalau besok 100 udah gak muat lagi tuh kaos, udah gak bisa dipakai gitu kan. Tapi namanya klub favorit, saya akan berusaha untuk beli. Tapi kan harganya 2 juta, gak mungkin saya beli. 1 karena saya gak punya uang, 2 karena saya gak punya uang, 3 karena saya gak punya uang. Jadi apapun alasannya emang saya gak punya uang. Kalaupun punya uang, beli kaos 2 juta pasti mikir-mikir. Akhirnya suatu hari ada kabar gembira yang saya dapatkan. Kita anggap kaos itu harganya, jersey bola ini harganya 2 juta. Satu hari saya dapat kabar, Trik, di Adidas di toko sebelah sana itu lagi ada diskon 90% untuk jersey klub bola kesayangan lo gitu, kesayangan kamu. Wah, 90%, iya, dari 2 juta kalau 90% berapa tuh? Berarti cuma 200.000 ya. Ya 200.000 gitu. Wah, dari 2 juta 200.000. Pasti saya mau beli dong gitu kan. Yaudah, boleh. Akhirnya saya langsung bergegas, saya mandi, saya jalan ke toko tersebut. Dan ketika datang, wah ngantri banget ternyata. Bukan saya doang yang mau beli, karena lagi ada diskon 90%. Tapi karena saya begitu mengidolakan klub tersebut, dan saya juga pengen banget punya baju bola asli dari Italia sana misalnya, dengan brand yang original, dan harganya cuma 200.000, nggak mungkin saya pulang, saya pasti akan ikut ngantri, saya akan tunggu gitu kan. Ketika saya datang berarti saya ada di giliran paling belakang, saya tunggu, dan akhirnya di tengah-tengah menunggu ada informasi, ini bisa sampai 6 jam ke depan mungkin baru bisa dapat giliran untuk beli jersey bolanya. Saya nggak akan mundur, saya akan tetap nunggu, karena saya tahu saya akan mendapatkan sesuatu yang berharga buat saya saat itu. 6 jam nunggu, waduh lupa gak bawa minum, gak bawa bekal makanan, udah mulai masuk siang, wah lapar. Gak mungkin saya keluar dulu beli makan, kalau balik lagi pasti saya akan mulai antrian dari belakang lagi. Akhirnya laparnya saya tahan, aduh haus, gak mungkin juga saya keluar beli minum, saya tahan haus. Artinya ada penderitaan demi untuk mendapatkan sesuatu yang saya anggap berharga buat kehidupan saya. Belum lagi kebelet tipis misalnya, saya tahan juga gitu. Jadi ada penderitaan. Nah, kiranya kehidupan kita dengan Tuhan juga harus seperti itu. Kita tahu ada hal besar yang Tuhan siapkan buat hidup kita. Ada kehidupan kekal yang menanti kita. Ada mahkota kehidupan yang akan diberikan Tuhan buat kita. Dan kita mau ngantri saat ini. Duduk, diam, berdiri, diam, tidak bergerak sedikit pun ke belakang atau keluar dari antrian.
Tapi sedikit demi sedikit kita maju, tetap menunggu. Karena kita tahu kita akan mendapatkan hal yang lebih besar daripada sekedar jersey bola. Atau mungkin cewek-cewek ada tas mahal, diskon gitu 95%, pasti akan ikut ngantri. Lebih besar daripada tas mahal. Kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Masa kita nggak mau ngantri sih buat hal yang besar yang Tuhan siapkan buat kehidupan kita. Kalau kita bisa ngantri buat hal yang kita sukai, buat jersey bola kalau buat saya, masa buat kehidupan kekal kita nggak mau ngantri. Nah, jadi kita mau sama-sama setia, kita mau sama-sama duduk diam, kita mau sama-sama bertekun di dalam Tuhan sampai tiba waktunya kita melewati garis finish, memperoleh kehidupan yang kekal, memperoleh segala sesuatu yang besar yang sudah Tuhan siapkan. Bertekun bukan hanya sekedar setia dalam perkara hal ketika kita meminta sesuatu yang kita butuhkan, tapi bertekun untuk menjaga keselamatan yang sudah Tuhan siapkan buat kehidupan kita. Demikian kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua, boleh kembali mengingatkan kita semua. Dan sebelum saya kembalikan, saya boleh mengundang kita semua sekali lagi untuk berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kembali firman-Mu yang boleh terus mengingatkan kami bagaimana kami boleh terus duduk diam, boleh kami terus bertekun bersama di dalam-Mu Tuhan. Biarlah kami terus melangkah bersama dengan Tuhan, sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti. Dan terus pimpin kami Tuhan, terus beri kekuatan kepada kami agar kami mampu untuk terus setia bersama dengan Tuhan. Agar kami terus dimampukan untuk melekat erat kepadamu saja ya Tuhan. Sehingga tidak ada satu detik pun yang kami lewatkan untuk melepaskan pegangan tangan kami kepadamu ya Bapa. Kami butuh pimpinanmu, kami butuh tuntunanmu. Dan teruslah lindungi kami ketika kami berjalan ya Bapa. Ketika kami menemui rintangan, ketika kami menemui perjalanan yang tidak baik, permukaan yang kasar, Tuhan yang akan melindungi kami, Tuhan yang akan menggendong kami. Sehingga pada akhirnya kami mampu melewati itu semua. Dan kami boleh mencapai garis akhir dalam keadaan tetap setia, dalam keadaan sebagai anak Tuhan yang percaya dan mengenal Engkau, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pulihkan terus kami Bapa, terus sertai kami senantiasa. Terima kasih untuk waktu yang begitu luar biasa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur serta memohon. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya, haleluya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkan pandanganmu saat ini sama Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan, bukan fokusnya mendengarkan Tuhan, bukan mendengarkan apa dunia. Dunia bisa menawarkan hal yang indah, menawarkan hal yang buruk, tapi Tuhan tetap yang lebih baik. Karena itu biarlah firman yang kita dengar hari ini itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Terus percaya sama Tuhan, percaya sama firman-Nya aja, udah gak usah kemana-mana lagi. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya. Ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya
percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu, serta ku percaya berkat-Mu ada bagi kami. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu takkan pernah melepaskan kami. Mari Bapak Ibu terus percaya sama Tuhan. Ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang terjadi. Amin. Lampaui segala pikiranku, percaya, ku percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya, ku percaya, percaya, ku percaya, haleluya, firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Mari sembah Tuhan, haleluya. Mari tetap percaya sama Tuhan, tetap kuatkan dan teguhkan imanmu, berharap senantiasa kepada Tuhan, sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan gak pernah dikecewakan. Harapannya selalu dibuat berhasil sama Tuhan. Dan biarlah firman terus bertekun, terus berusaha, terus maju. Sekalipun kita jalan sedikit demi sedikit, tapi ada jarak yang kita lalui. Terus maju, jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Terus percaya sama Tuhan, percaya, dengerin aja suaranya Tuhan. Percaya sama Tuhan. Haleluya, lanaya bora, lanaya shiki, lanaya. Haleluya, mari berseru kepada Tuhan. Katakan kami mau terus percaya sama Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu itu yang tergenapi di dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab kami itu rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera. Setiap yang Kau perbuat kepada kami itu segala-galanya baik. Haleluya Tuhan, Yesus.
kehidupan kita. Hialalaya boralaya sikiala. Halalaya lalaya boralaya daya dalile. Sirialalaya daya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Sirialaya boralaya daya sikiala. Haleluya. Haleluya. Kuatkan dan teguhkan iman kami ya Bapa. Kaulah yang setia, tak pernah tinggalkan kami, tak pernah melepaskan kami. Dalam susah, dalam suka, dalam sakit, dalam sehat, Kau selalu ada. Kau selalu ada. Dialah yang murah. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Amin, amin Bapak Ibu Saudara. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Percayalah Tuhan selalu. Yes, Dia selalu menolong kita semua. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolong. Selalu menolongku. Selalu menjagaku. Terima kasih
Katakan dia mengenyangkan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, tak usah ku takut, tak usah ku cemas, karena Kau di dalamku Tuhan. Haleluya, Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. katakan sekali lagi, tak perlu kau takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Mari puji dia, puji Allahmu. Katakan haleluya. Haleluya, sungguh Kau hebat. Haleluya, kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Katakan sekali lagi, sungguh kau Allah yang hebat, ajaib dan perkasa. Ajaib perkasa perbuatan hidupku. Haleluya Yesus, haleluya. Kami berkata Tuhan Kau hebat, Kau luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Pada malam hari ini kami bersatu hati, kami bersefaat untuk Indonesia Tuhan. Saat ini masih ada COVID-19 Bapa, kami percaya Tuhan Kau yang akan menyembuhkan setiap pasien, Kau yang akan memakai setiap obat, peralatan yang digunakan, dan para medis, baik suster maupun dokter Tuhan, Kau yang akan memberkati mereka, sehingga boleh banyak pasien-pasien COVID-19 boleh sembuh total Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini masih sekolah secara online Bapa, tapi kami percaya kepintaran yang daripada-Mu, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, boleh memampukan mereka untuk belajar Tuhan. Secara online tidak enak Tuhan, tapi kami percaya Roh-Mu yang akan membangkitkan anak-anak-Mu untuk semangat lagi untuk belajar Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan nilai yang terbaik di dalam akademi mereka. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini bekerja Tuhan, Kau yang akan memakai mereka dimanapun mereka berada Tuhan, menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada, di lingkungan pekerjaan mereka, di dalam perusahaan mereka bekerja, menjadi berkat Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, kami juga anak-anak-Mu siap memberkati Tuhan. Pekerjaan di rumah-Mu, di rumah tempat ini Tuhan, kami percaya Yesus, Kau yang akan memperluas kerajaan-Mu Tuhan, Kau yang akan
Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemas secara iman. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau yang akan membangkitkan iman mereka, Kau yang akan memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Dan yang saat ini mungkin sakit Tuhan, mari Allah, Kau yang menyembuhkan Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Sehingga ketika mereka sembuh, nama-Mu boleh dimuliakan, nama-Mu boleh dibesarkan Tuhan. Dan kami memiliki Allah yang besar. Kami percaya, kami satukan hati kami. Ini doa-doa kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh menyerahkan segala keperluan kami di dalam doa kepadamu. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin, pasti terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur di akhir ibadah kami pada hari ini, dan kami mohon biar Tuhan yang akan memberkati kami. Mari jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sambutlah berkat yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena kasih daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, akan memimpin dan menyertai kehidupan kita selamanya dan seluruhnya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maranatha, haleluya, amin.